wabarakatuh. Saya Sherly Febriani dengan NIM 23320111021 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi terkait kasus-kasus hukum lingkungan yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain. Yang pertama di Indonesia yaitu kasus PT Pakerin yang mencemari Sungai Porong. Kali Porong. Kasus PT Pakerin yang mencemari Kali Porong pada tahun 1992 adalah sebuah kasus hukum lingkungan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. PT Pakerin adalah sebuah perusahaan industri kertas. Dugaan pencemaran Sungai Porong dengan limbah cair yang berwarna abu-abu pekat dan bau khas limbah kertas. Porong yang memiliki dampak yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air Sungai Porong menyebabkan kualitas air menjadi buruk yang dapat mempengaruhi kehidupan biota air dan kesehatan manusia. Pencemaran ini juga mengganggu kegiatan pertanian dan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Kedua, dampak pada masyarakat. Pencemaran air Sungai Porong telah menyebabkan sumur warga menjadi tercemar, terutama bagi warga yang rumahnya dekat dengan sungai. Hal ini mempengaruhi sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan yang terakhir, pengaruh pada ekosistem. Pencemaran air Sungai Porong dapat mempengaruhi ekosistem sungai, termasuk perikanan dan pertambakan, yang dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam di daerah tersebut. Kemudian, ada penyidikan dan penahanan. Pihak Garda Lingkungan Jatim melakukan penyidikan dan memantau limbah PT Pakerin di outlet pembuangan yang bermuara di Kali Porong. Hasil pantauan menunjukkan limbah yang diambil sampel untuk diujikan di lab berwarna abu-abu pekat dan berbau khas limbah kertas. Lalu, penegakan hukum lingkungannya. Pemerintah telah menetapkan ambang batas baku mutu air yang harus dipenuhi oleh perusahaan. PT Pakerin telah dikenakan sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika sanksi ini tidak dapat dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlibatan LSM dan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan masyarakat telah menuntut kejaksaan untuk meneruskan penyidikan, tetapi upaya ini gagal karena tidak ada bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan LSM masih perlu mengingatkan kerjasama dalam penegakan hukum lingkungan. PT Pakerin telah melakukan beberapa langkah konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan, termasuk menanam pohon, meningkatkan pengelolaan limbah, dan menunjukkan komitmen lingkungan. PT Pakerin telah menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap lingkungan dengan melakukan program pemeliharaan lingkungan. Mereka berusaha menjaga kelestarian alam dan meningkatkan penghijauan di sekitar pabrik. Kasus pencemaran Sungai Porong oleh PT Pakerin ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan bukan hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun PT Pakerin telah meraih beberapa sertifikat penting, kasus ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan masih perlu diperbaiki. Kemudian, kasus hukum lingkungan di negara-negara lain yaitu tentang kasus pembakaran hutan di Brazil. Pembakaran hutan di Brazil. Pada tahun 2019,
Brazil mengalami kebakaran hutan yang sangat luas dan berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh kegiatan pembakaran lahan gambut oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar lingkungan. Kemudian, lokasi dan jumlah kebakaran. Kebakaran hutan terjadi di hutan Amazon yang merupakan salah satu hutan terbesar di dunia dan memiliki luas sekitar 670 juta hektar dengan 60% dari seluruhnya terletak di Brazil. Pada tahun 2019, terdapat 72.843 kebakaran hutan yang terdeteksi di Brazil, yang meningkat sekitar 80% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu ada keterlibatan nasional. Kasus ini menarik perhatian internasional. Negara-negara lain mengecam Brazil atas penanganannya yang tidak serius terhadap kebakaran hutan Amazon. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, dianggap sebagai biang kerok utama karena kebijakannya yang mendukung pengembangan wilayah Amazon untuk pertanian dan pertambangan. Kemudian, terkait kasus pembakaran hutan di Amazon memiliki dampak. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Kebakaran hutan Amazon berdampak besar pada lingkungan global. Hutan Amazon merupakan penyerap karbon dioksida terbesar di dunia dan menghasilkan uap air dalam jumlah yang signifikan. Kebakaran hutan dapat meningkatkan konsentrasi karbon dioksida atmosfer dan berkontribusi pada suhu global yang lebih tinggi. Yang kedua, dampak pada masyarakat. Kebakaran hutan juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan lain-lain. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian ada respon pemerintahan. Pemerintah Brazil telah mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan ini, termasuk dengan menggunakan pesawat pemadam kebakaran sejak tahun 2012 dan bantuan dari USAID pada tahun 2014. Namun upaya ini masih terbatas dan perlu diperkuat. Pemerintah Brazil telah menggunakan pesawat pemadam kebakaran sejak tahun 2012 untuk menangani kebakaran hutan ini, merupakan langkah awal yang signifikan dalam penanganan kebakaran hutan. Kemudian pada tahun 2014, USAID memberikan bantuan kepada pemerintah Brazil dengan mengajarkan masyarakat setempat cara memadamkan api kebakaran. Bantuan ini membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan. Kasus pembakaran hutan di Brazil pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tindakan yang merusak lingkungan dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan dan bahwa negara-negara harus meningkatkan penegakan hukum lingkungan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Brazil telah mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, termasuk dengan menetapkan peraturan-peraturan yang lebih ketat dan meningkatkan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan di Brazil memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Berikut adalah beberapa detail yang menjelaskan perbedaan penegakan hukum lingkungan di kedua negara tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang Lingkungan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun undang-undang ini telah ditetapkan, penegak hukumnya masih terbatas dan seringkali tidak efektif dalam menangani tindakan yang merusak lingkungan. Brazil memiliki 9 undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk Undang-Undang Nomor 6938 atau 1981 tentang Pola Pembangunan Nasional,
Undang-undang ini menekankan keseimbangan ekologis dan perlindungan sumber daya alam. Selanjutnya ada penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih terbatas dan seringkali tidak efektif. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang tidak ditangani dengan tegas, dan korporasi yang terlibat dalam perusakan hutan seringkali tidak dihukum. Penegakan hukum lingkungan di Brazil lebih tegas. Pemerintah Brazil telah menangkap lebih dari 600 orang, termasuk 150 pejabat yang terlibat dalam perusakan hutan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Brazil tidak pandang bulu dan lebih serius dalam menangani tindakan yang merusak lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.